Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun berbuat kebajikan, dan dia pun mengikuti agama Ibrahim yang hanif, padahal Allah telah mengambil Ibrahim itu menjadi kekasih. Dan siapakah lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah, bersifat sebagai pertanyaan. Siapakah lagi yang lebih baik? Artinya tidak ada lagi yang lebih baik daripada orang yang aslama wajahu lillah, mengislamkan wajahnya, dirinya kepada Allah. Aslama mengislamkan. Islam artinya menyerah bulat dengan segala ridho hati kepada Allah dan melepaskan diri dari ikatan yang lain, walaupun dari ikatan golongan yang selalu membangga dan berangan-angan. Siapakah orang yang lebih baik dari itu? Artinya tidak ada seorang pun dari golongan manapun yang lebih baik dari orang begitu. Artinya itulah orang yang sebenarnya orang paling baik, sedang dia pun berbuat kebajikan. Artinya sesudah dia menjadi orang yang paling baik karena telah menyerahkan diri sebulat sepenuhnya kepada Allah, dia pun terus-menerus berbuat kebajikan, yaitu muhsinun. Di dalam ayat ini kita dapati beberapa kalimat dan kuasa kata-kata. Pertama ialah kalimat ahsana yang berarti orang yang paling baik. Siapa yang paling baik agamanya? Dengan berupa pertanyaan yang dinamai istifham ingkari, tanya sanggahan, dapatlah diartikan bahwa tidak ada lagi orang yang paling baik dalam menegakkan agama kecuali orang yang menyerahkan wajahnya aslama wajhahu atau menengadah wajahnya kepada Allah. Wajah berarti muka, tetapi kalimat wajah itu telah langsung kita ambil menjadi bahasa kita. Menyerahkan seluruh wajah kepada Allah ialah menghadapkan seluruh hati kepadanya dan menyerah. Wajah adalah wakil dari hati. Pada wajah tergambarlah rahasia hati manusia. Kalau seluruh wajah telah dihadapkan kepada Allah, artinya tidak lagi menghadap kepada yang lain. Oleh sebab itu, kalimat aslama sebagai fi'il madi dari masdar kata Islam berarti bahwa Islam sejati itu ialah tauhid, menyatukan hadap. Kita boleh mengambil perumpamaan dengan menghadapkan wajah kepada sesama manusia. Seorang manusia yang kita hadapi akan mafhum bila melihat sikap wajah kita. Bahkan bukan saja muka kita yang kita hadapkan kepadanya, bahkan sejak dari hati. Seorang anak kecil yang sedang digendong ibunya akan gelisah dalam gendongan kalau ibunya tidak menghadapkan seluruh perhatian kepadanya. Insting atau naluri anak itu akan merasakan bahwa dia dihadapi dengan setengah hati. Di samping kalimat aslama yang berarti menghadapkan wajah seluruhnya, datang lagi kalimat lain, yaitu muhsinun, yaitu penyerahan diri yang diikuti dengan berbuat kebajikan dengan sadar. Sebab apabila kita satu kali telah menyerah dan menghadapkan wajah kepada Allah, kita wajib membuktikannya dengan ihsan, yaitu selalu berbuat perbaikan, melengkapi mana yang kurang, menyempurnakan mana yang belum sempurna. Di dalam satu hadis yang panjang yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, satu hari datanglah Jibril
menjelmakan diri menyerupai manusia, masuk ke dalam majelis Rasulullah menanyakan tentang 3 perkara. Pertama, apa arti iman? Kedua, apa arti Islam? Ketiga, apa arti ihsan? Tentang ihsan, selalu berbuat baik dan memperbaiki. Nabi SAW telah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan ialah bahwa engkau memperhambakan diri kepada Allah seakan-akan Allah itu engkau lihat. Maka meskipun engkau tidak melihat dia, namun dia tetaplah melihat engkau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kukuh sikap menyerahkan diri dan penghadapan muka yang diringkas dengan satu kalimat yaitu Islam, diikuti lagi dengan selalu menjaga supaya penyerahan dirinya itu dipertinggi mutunya dengan ihsan. Datanglah kewajiban tingkat ketiga yaitu dan dia pun mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Agama Nabi Ibrahim sebagaimana dijelaskan dalam kisah perjuangannya di dalam Al-Quran ialah agama menyerah diri semata-mata kepada Allah. Dia menentang segala pemujaan kepada berhala. Hanif artinya ialah menjauh sejauh-jauhnya dari syirik, meninggalkan kemusyrikan dengan penuh kesadaran, menghadapi dan memegang teguh kebenaran dalam keseluruhannya. Tidak dapat dihambat dan dihalangi oleh apa dan oleh siapa. Di dalam ayat ini ditegaskanlah bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah mengajak manusia supaya kembali kepada agama Ibrahim yang asli itu. Pemeluk agama Yahudi mengakui turunan Ibrahim dalam kitab yang mereka akui sebagai Taurat. Jelas disebutkan kisah Ibrahim dan perjuangannya. Nabi Isa sebagai ikutan dari orang Nasrani mengakui pula bahwa ajaran yang beliau bawa pun berasal dari Ibrahim. Orang Arab pun tidak pernah memungkiri bahwa yang mendirikan dan membina Ka'bah ialah Ibrahim. Sekarang kalau semuanya mengakui ada pertalian darah dan ruhani dengan Ibrahim, marilah tegakkan agama Ibrahim. Tinggalkanlah berhala dan patung dan pemujaan kepada sesama manusia. Padahal Allah telah mengambil Ibrahim itu menjadi kekasih. Ibrahim telah berjuang dalam seluruh hidupnya untuk menegakkan agama Allah yang hanif itu. Seluruh wajahnya telah dihadapkan kepada Allah dan dirinya telah diserahkannya. Dia tidak lagi melengong, menoleh kepada yang lain, walaupun untuk itu dia bersedia dibakar. Satu waktu hatinya telah diganggu oleh cahaya bintang dan sinar bulan sampai kepada cahaya matahari. Dia telah menegaskan bahwa semuanya itu tidak. Dia tidak dapat dihambat oleh segala macam cahaya pun, sebab dia mencari sumber dari segala cahaya, cahaya yang kekal abadi yaitu Allah. Dan dia pernah diuji setelah usia sampai 1 abad, baru dia diberi putra. Alangkah kasih sayangnya seorang ayah yang telah tua kepada anak laki-lakinya, yang waktu itu baru 1, yaitu Ismail. Karena anak itu akan menyambung darahnya di permukaan bumi ini, tetapi dia disuruh menyembelih anak sayangannya itu. Ibnul Qayyim menafsirkan mimpi Ibrahim diperintah menyembelih anak itu ialah menyuruh bunuh dalam hatinya seluruh cinta kepada yang lain, bahkan kepada anak sendiri. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, namun Ibrahim menyanggupi penyembelihan itu, sebab memang hakikat cintanya hanya kepada Allah. Setelah ujian itu ditempuhnya, dia pun lulus. Allah mengganti pengorbanannya dengan seekor domba besar, karena dia telah lulus dari segala ujian dan segala kalimat perintah Allah telah disempurnakannya. Allah pun mengangkat derajatnya ke tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Dia disebut Khalilullah,
Khalil Allah yang dapat kita artikan